mensandarkan nikmat ghairillah kepada selain Allah. Jadi kalau nikmat itu disandarkan kepada selain Allah, itu jenenge apa? Kufur nikmat. Kaya misal awakmu sugih, aku sugih iki karena aku mergawi. Nah, itu jenenge kufur nikmat. Aku kaya ini karena warisan. Ya, itu jenenge kufur nikmat. Jadi nikmat itu disandarkan kepada selain Allah. Nikmat pinter, ya aku pinter karena bapakku pinter kok. Ini aku sehat karena aku olahraga. Ya walaupun itu memang sebabnya kan, tapi jangan disandarkan kepada selain Allah. Sandarkan kepada Allah. Itu jenenge apa namanya? Mensyukuri nikmat. Yang namanya mensyukuri nikmat kan lawannya apa? Mengingkari nikmat, kufur nikmat kan gitu. Kalau mensyukuri nikmat, nikmat itu disandarkan kepada yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingkari nikmat manakala nikmat itu disandarkannya ke siapa? Ke selain Allah. Terusnya hal hadza yu'addu syirkan akbara. Apakah mengingkari nikmat itu dianggap syirik besar? Apakah mengingkari nikmat Allah itu dianggap syirik besar? Kalau syirik besar jadi kafir orangnya kan? Jawabannya innahu waqa'a fi syirkin asghara. Dia itu terjatuh di syirik kecil, bukan syirik besar. Wa naqsin fi kamalit tauhid, dan kurang di dalam penyempurnaan tauhid. Jadi kurang di dalam apa? Kesempurnaan tauhid. Kenapa? Li'anna kamala tauhid, li'anna kamala tauhid, karena sempurnanya tauhid itu antum saban ni'matu ilallah. Nikmat itu disandarkan kepada Allah. Jadi orang itu tauhidnya sempurna manakala nikmat itu disandarkan kepada Allah. Tapi kalau nikmat iku mau disandarno nang selaini Allah, itu berarti kurang sempurna tauhidnya dan jatuh di syirik kecil. Yaqulullah, Allah berkata, fama bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja yang menimpa kepada kalian dari nikmat itu datang dari Allah, ya kan? Allah ngajarin kita itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang nikmat itu menimpa kepada kalian itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ya? Wa ghairullah, selain Allah itu asbabun, sekedar sebab. Sakharallah, Allah menundukkan sebab itu kepada Anda. Anda sehat karena olahraga, ya kan? Olahraga itu sebab. Allah tundukkan olahraga itu menjadikan kamu itu sehat. Yang menyehatkan itu bukan olahraga tapi Allah. Anda diet, nggak mangan, nggak ngombe, diatur mangane, diatur ngombe ini, lalu Anda sehat, itu sebab. Itu sebab. Anda pintar nggawa sepeda motor sehingga Anda selamat, tidak terjadi kecelakaan. Pintermu itu sebab. Yang Allah tundukkan kepintaran itu kepada kamu sehingga kamu itu selamat. Siapa yang menyelamatkan sebenarnya? Allah. Jadi tolong disandarkan itu ke Allah dulu, baru ke sebab. Ojo kok diilangno Allah
lalu Anda tonjolkan sebabnya iku keliru. Iku keliru. Walaupun orang itu bertauhid. Iya, ya jadi kurang tauhid mau. Ini dianggap biasa oleh orang karena kebiasaannya kurang tauhidnya. Kalau kebiasaan ulama ya orang koyo ngono. Kebiasaan kita yang memang salah di awal. Secara lafaz kan. Iya, lafaz syirik ya syirik nabi. Lafaz syirik ya syirik. Atau itu cuma bicara mau atau hanya dapat sekian itu juga termasuk. Iya, ora syukur itu. Hanya biar rezeki ini hanya pembatasan awakmu ya. Bagi mulut misalnya. Iya, iku mau lambing mau. Wis saiki diganti alhamdulillah dapat sekian, enak urip. Gon kok oleh-oleh. Sapane wong pelaut. Pakai gula, Pak? Iya. Aduh. Jangan pakai gula. Yes, saya hindari gula, Pak. Enggak gula, enggak oke. Apa? Bar iki lalu waraskan sebabnya tapi kan sing warasnya ya Gusti Allah. Bismillah. Terusnya hal khudila man ta'allaqa ghairallah. Apakah khudila akan menjadi lemah? Khudila itu ditipu. Apakah akan ditipu? Ditipu itu akan bikin capek, ditipu. Man ta'allaqa ghairallah, orang yang menggantungkan kepada selain Allah. Orang yang menggantungkan Pak selain Allah itu capek. Khudila itu dicapekkan, ditipu oleh pegel. Teman-teman semuanya, selain Allah itu mas sebab. Jangan bergantung kepadanya. Kalau bergantung kepadanya itu capek, Pak. Capek. Pegel, Pak. Kok piye pegel? Kayak kita pertemanan ya, pertemanan. Taruhlah di sekitar kita ini orang sugih-sugih lah ya. Bapak sugih, kok apa sugih lah, Pak. Kita kalau bergantung sama orang-orang kaya, Pak, repot. Pek ngini kekewu, pek ngono kekewu. Engko nang wedi Melayu gitu kan ya. Ya ora, pegel lah, Pak. Gak usah. Iku mek sebab. Yo pondokmu itu akan maju kalau memang ada orang-orang kaya. Itu sebab. Gak mesti juga. Ya kan? Gak mesti juga. Kabeh iku wis ana tulisane. Kalau kita gantung ke orang-orang kaya, Pak, pegel. Soalnya harus khawatir Melayu, khawatir kok sengkate Melayu, gono donatur. Wah, pegel Pak hatimu. Wis gantungkan ke Allah aja. Ngono ku mau orang-orang kaya iku mau nyumbang gak nyumbang karepmu ngono wae Pak wis. Enak ngono pegel ngurusi wong ae. Lah gak ya to. Iku tauhid itu bikin kita tenang gak Pak kayak kajian ini. Kajian Pak. Kita harus bikin tema supaya seneng apa? Jamaah jadi undang mana pegel sama ya. Pegel apa? Khawatir Anda nggak diundang lagi gitu kan. Lapo kok menggantungkan kepada selain Allah rezeki kamu, urip kamu. Tak perlu. Allah aja. Mau diundang nggak diundang nggak paten. Wah enak urip ngono Pak. Tauhid kan nenang no hati tuh.
Nah, wong bertauhid kok gantung nang menungso. Hah? Repot. Nikmat itu kalau nggak Allah datangkan, nggak bakal datang, Pak. Itu cuma sebab tok wae. Walaupun orang kaya, tapi nggak pernah Allah kasih taufik kepada dia, masa noleh sampean, Pak. Nggak bakal noleh sampean. Nggak bakal. Jadi yang penting kayak gitu, ojo sampai menggantungkan kepada selain Allah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma min ahadin, tidaklah dari seseorang, ta'allaqal makhluqah, dia bergantung kepada makhluk, fi husuli naf'in, untuk mendapatkan manfaat, au makruhin, atau terhasilkan sesuatu yang tidak disukai, illa khudila, kecuali dia pasti akan ditipu, tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda bikin capek dan pegel. Bisa hatta fi daf'i madharrah. Contoh sampean mau dipenjara nih, ya dipenjara perihal apalah gitu ya. Sampai nggak usah bergantung temen-temen pengacara, capek, paham ya? Jadikan dia sebab. Kalau memang rezeki ini dewek di penjara, ya di penjara. Kata bebas ya bebas. Ojo sampai gantungkan, bener-bener gantung ke dia, pegel, Pak. Jenengan apa jenis takut ketinggal oleh dia, takut gini lah. Wong tauhid itu dia yakin semua itu datang dari Allah. Allah nggak mengizinkan Anda masuk penjara, nggak bakal. Walaupun seluruh orang mau memenjarakan kamu. Kalau Anda wis pasti tulisannya mau penjara, semua advokat atau apa itu, advokat atau apa, pengen menyelamatkan Anda, nggak bakal bisa selamat. Wis toh, gantungkan ke Allah aja. Dan sampaikan kepada teman-teman yang ngaji, baik yang yayasan atau wis toh, gantung dengan Allah. Wis orang gantung dengan makhluk. Donatur itu sebab apa, Pak? Ora dikei, ora paten. Wis. Jangan sampai kita itu kayak apa? Kayak apa? Pegel, Pak. Wis akeh pengalaman tuh, Pak, harus sampai naik. Walaupun umur itu sampean, aku kan saya 6, Pak. Tapi aku wis garamku banyak di bapak gini. Kita berteman dengan para jenderal, ya wis. Berteman pejabat, ya wis. Anak lagi mengisi dengan jenderal bintang 3 nih. Saya nggak mau jadikan dia pelindung saya, Pak. Pegel. Ya, tambah kita di lo ngemis-ngemis di jenderal. Gak. Allah, Pak. Itu bintang 1000, Pak. Penolong kita, wis toh. Kalau kamu jadikan sebab gak apa-apa, tapi mek sekedar sebab. Gantungkan semua ke Allah, Pak. Baik dalam mendatangkan manfaat Allah, menolak madarat Allah. Ini loh harga mahal bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi sing lemah apa imane ya repot. Tauhidnya kurang enggak piye maneh. Tauhidnya kurang. Hatta kita jangan gantung ke anak. Kenapa gantung ke anak? Orang tua jangan gantung ke anak-anak selain Allah, Pak. Istri juga nggak boleh gantung ke suami. Suami juga nggak boleh gantung ke istri, Pak. Gantung ke Allah. Apa gantung ke suami? Suami menungso. Sengkaya mangan Allah itu suami. Sebab kalau kita gantung suami, kamu nggak dikasih duit oleh suami kamu kan stres kan gitu kan? Jangan gantung ke suami.
Suami sebab Allah, Pak. Jadi hidup itu nyaman. Allah di mana-mana, di mana-mana Anda, Allah ada Allah. Anda bukan Allah di mana-mana, Anda di mana-mana, Allah itu ada. Selalu menyertai kita dan mengawasi kita. Yes, ini Pak. Ini ketauhidan kita kepada Allah. Ya, jangan sampai gantung apapun Pak kepada selain Allah. Yes, pegel Pak. Saya pernah di suatu masalah yang harus manusia terlibat Pak. Tapi saya justru lupa ke Allah. Saya gantung ke orang-orang 1, 2, 3, 4 untuk melunasi hutang pondok. Gantung Pak, pegel Pak. Nunggu kabar sampai elek. Nunggu kabar sampai elek. Hari demi hari semakin dekat. Gantung ke mereka nggak nyelesaikan. Keliru Pak cara itu. Kiai gantung nung saya rugi. Gantungin nang Allah. Kita istighfar Pak. Saling gantung nung saya. Gantung nang Allah. Selesai Pak, kun fayakunnya Allah gampang. Dari mana Allah menyelesaikan masalah? Ada aja. Yang penting gantung dengan Allah. Ini teori, prakteknya susah. Teori, prakteknya susah. Tenang loh, anak orang tua jangan gantung ke anak, jangan. Karena anak itu makhluk lemah. Ngapain kita gantungin? Lemah. Ibaratkan kayak Anda mau jatuh di jurang. Ternyata Anda bergantung sama rumahnya laba-laba. Ya podo wae. Rumah laba-laba itu kamu gantungi, yo jatuh loh. Kedudukannya sama ketika Anda menggantungkan nasib Anda kepada anak, kepada selain Allah. Ini ucapan Syekhul Islam bisa diambil pelajaran itu. Beliau sudah berpengalaman dalam urusan kayak gini. Hal yu'addu syirkan, apakah dianggap syirik? Liman qala, bagi yang mengatakan hadza mali, ini hartaku, warastu an abai, saya mendapatkan warisan dari bapak-bapakku. Kalau secara kasat mata kan kayak aman Pak ya. Iki duit teko apa? Bapakku warisan, iki rezeki dikei fulan. Itu secara apa? Secara kasat mata ya koyoke aman-aman aja. Enggak bahaya itu ternyata. Naam yu'addu syirkan asghara, itu dianggap syirik kecil. Karena Anda menyandarkan nikmat ini kepada selain Allah. Aku kaya iki teko warisan bapakku. Aku iso nggawe omah iki duwite warisan. Aku iso tuku mobil warisan. Aku iso kawin 5 wae. Kawin 4 warisan. Nah iku warisan iki. Kenapa? Li'annahu nasaba hadzal mala, karena kenapa dikatakan syirik besar? Karena dia menisbahkan harta ini ila abai, kepada bapak-bapaknya. Memang bapaknya itu sebab dia bisa kaya, tapi dia sebab. Sandarkan yang memberi sebab, yaitu Allah. Wal waqi'u hadzal mal, dan kenyataan harta ini adalah an'amallahu bihi alaih. Allah lah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Sejatinya dia dapat warisan itu pun nikmatnya Allah, yang Allah berikan kepadanya. Sandarkan ke Allah. Bilang alhamdulillah, iki nikmat teko Allah. Kemudian lewat apa? Bapakku, ngono lho, aja lali Allah. Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
aku sehat, alhamdulillah, aku wah iso tuku ngene ono toko warisan. Hal yu'addu syirkan, apakah dianggap syirik? Liman qala, bagi yang mengatakan laula sa'iqus sayyarati al-mahiru lama wasalna fi hadzal makani. Laulah, kalaulah bukan karena supir mobil yang pinter ini, tentunya kita tidak akan sampai ke tempat ini. Sering nggak orang kayak gini? Iya. Masya Allah, iki syirik apa ora iki caca? Naam, iya, yu'addu syirkan asghara, dianggap syirik kecil. Loh, Pak. Sampai pada tujuan itu nikmat, harusnya disandarkan ke Allah, malah disandarkan ke Pak supir. Ya memang supirku mahir itu mau sebab bisa mengantarkan ke tempat yang Anda tuju. Iya, memang karena supir, sebabnya supir. Tapi ojo lali Allah. Sering tau pemain bola iki ora ono Ronaldo iki mbak ora dong ya. Seneng iso Messi ku sapa? Oh, Messi main bal-balan. Ora ono Messi dan Mesu ngono ya gak iso menang iki. Iku lho opo iku? Omongan sirik iku. Pemane ana Indonesia sapa sing pinter, Pak? Garuda iku, Pak. Farhan. Bener Pak. Wis ora ana Farhan iki wis kalah iki Garuda iki wis. Iku lho opo? Iku nikmat Allah kok disandarno makhluk lu biji. Walaupun cuma hafal. Iya, lafaz itu syirik, mau lafaz ya. Kalau yang meyakini malah syirik besar. Karena kebiasaan Ustaz biasanya. Nah, kebiasaan salah itu mau. Walaupun dia kan kayak bertauhid kan dia semua nikmat kan dari Allah. Itu kan hati kamu diungkapkan dengan lisanmu. Itu namanya kesempurnaan tauhid. Sak lambe saat iku padha. Biasa ngelakoni iku to. Iku badal alu tauhid iku. Nang kate gak ngaji lah ra ketok bodhone to. Makane ngaji, ora ngaji lah ketok ora. Kate gak gelem ngaji kok ora ketok bodhone, pinter wae. Kate ngaji ku ketok bodhone. Piye Mas? Kok ngelamun ae? Piye? Fokus ya, tak kira bojone ilang to piye ngono. Tangan di dekek nang pipi kaya sedih banget ngono. Aman ya? Klik ya, klik ya. Klik. Nah. Taib. Li'annahu, kenapa dikatakan syirik besar? Karena goro-goro supir iku mau. Karena apa? Li'annahu nasaban ni'mata ila ghairillah. Karena dia itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Sandarkan ke siapa tadi? Gimana? Disandarkan ke siapa? Pak supir. Lah, itu kan Pak supir mau. Wal waqi, secara kenyataan annahu hasola, dia bisa selamat itu biqadha ilahi wa qadarihi. Kita bukan membahas sebab ya. Kita udah jelas, kita bukan mengingkari sebab, Pak. Sebabnya kita selamat gara-gara apa? Ya sebab-sebab supir, ya toh. Tapi ojo dimajukno, ojo diajukan, ojo dimunculno supire Allah. Nah, ngono lho. Munculkan Allah dulu, alhamdulillah. Dewek selamat iku teko Allah. Ngono lho.
Kemudian Pak, ngono kok ringkas, senenge ringkas wae. Kalau duit gak gelem ringkas kan. Iki urusan tauhid iki ya harus sodok terperinci biar gak keliru. Ya, ibu-ibu hati-hati jogon lambini, jogo lisane aja sampai opo awan dhewe iki mangan kate gak dikai duit bojo ora iso mangan ngono lho opo. Ya memang sengkei bojo, sekei mangan ya bojo sampeyan. Itu sebenarnya itu sampeyan iku Allah gak ngekei bojo sampeyan ora bakal iso mangan. Tauhid yang sempurna iku adalah cok lali sandarkan ke Allah dulu sebagai pertama kali yang memberi nikmat ke kita. Terusnya wal wajib, sebuah kewajiban alal muwahhidi, atas orang yang bertauhid, ayyakula, hendaknya dia mengatakan nih, wajib bagi orang yang bertauhid. Anggo ngaji tauhid kan biyen ya, ora dong babi gitu. Apa itu nih yang benar itu? Laulallahu, andai kata bukan karena Allah, Allah isi thumma fulanun, kemudian si fulan. Ojo pakai wawu dan fulan. Wah, ayo syirik mana? Kamu sejajarkan fulan dengan Allah. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian sang supir awan dewek gak iso selamat. Apa maneh pas apa ngare PNKT ketubruk terus apa? Terus gak jadi ketubruk lho Pak ya kan? Selamat ya. Ya Allah supir sepuk apa? Orang-orang ngono pas kejadian. Ya Allah supir selamat. Gona awakmu ngono piye? Ngono ya ora? Iya ngono kan. Eling Allah lali kan. Ya saya pernah naik mobil Pak. Saya nggak pernah takut kecuali saat itu. Saya itu mau ngaji, tapi diarahkan pakai Google Map kan, diarahkan ke jalan yang lain. Ternyata naik Gunung Semeru Pak, naik mobil Semeru, naik gowo Innova itu naik, tinggi banget. Mobil nggak bisa kencang dikarenakan sempit jalannya, terus ada lawan apa ada mobil dari lawannya, iya lah turun. Itu tinggi banget Pak. Saat itu pas takdirnya itu supir itu lupa dia main apa? Kopling. Bukan kopling, main apa ini? Bukan handbrake, main apa? Iya, gas sama kopling ya, iya. Akhirnya mundur itu Pak. Ya kabeh takdirnya Pak. Itu kecil jalannya, jatuh sedikit salah jurang Pak. Ikus mundur Pak. Wis mundur iku wis aku tekan nisor iku wis barangkali iki matiku aku la ilaha illallah wae wis. Bener-bener menakutkan. Mek balik ya gak iso, harus jalan. Balik ya ora iso, harus jalan. Wis iki lah saat itu ya wis. Ya walaupun kita ngaji tauhid Pak, ya mikir juga Pak. Itu harus ditoto dulu wis. Iki kabeh keputusan kowe mati ya mati. Guru wae mati sore Pak. Iku mundur langsung kita turun ngambil itu masih bisa dikondisikan wis. Iku wis enggak tahu wis kebayang isan iku. Wis kebayang mati.
Nah, itu artinya secara teori Pak gampang, tapi kalau pas lagi praktek kejadian itu bener-bener toto gisik. Jadi dari dua cerita itu orang sudah berpuasa diuji dengan kadang lupa taufik. Nah, bagaimana dengan kita yang masih belajar? Ya harus banyak jalur nang Allah taufiknya, karena wong duwe ilmu kadang-kadang gak dikasih taufik oleh Allah. Makanya penting jaluk taufik kepada Allah dimanapun kita berada. Kadang-kadang ya dhewek iki kan menungso toh, kadang-kadang lali karo sing urip. Padahal kalau disandarkan ke Allah, apapun yang terjadi itu sebenarnya kan adem pak ati. Tapi kalau wis mbayangno guys selain Allah toh iki kono bantuan. Lho kok larinya ke bantuan itu lapo kan? Kenapa lari nih ke menungso kan gitu kan? Kenapa kan? Dan itu memang setan, pintar pol. Saat-saat itu kan harusnya kan ke Allah aja tuh. Ngapain ke menungso gitu kan? Wis to njaluk nang Allah, mbok piye? Karepe Allah kan nggak ngerti, sementing dhewe jadi selamat kan ngono. Nah ini Pak barakallahu fik. Jadi memang kebiasaan kita ini kan, dan bukan kebiasaan kita, memang kadar keimanan kita kepada Allah ini apa? Kurang, sehingga apa dheweki akeh titik iku ngandarkan ke siapa, ke selain Allah. Padahal apa sih selain Allah itu kan lemah. Mau bertanya nggak? Bolehkah mendoakan kepada anak saya itu untuk diberikan hidayah taufik? Boleh, jangan jaluk nang Allah. Ya, Allah kan sing urip. Pokoknya parak, masa urusan anak kita dapat hidayah atau enggak usah nyandarkan ke selain Allah Pak. Kita punya Allah kok. Jangan duwe anak wakar, jangan enggak usah nyandarkan ke makhluk. Dungakno yo anakku lapo. Sama duwe Allah kok. Allah itu kan Maha Kuat. Nyandarain Gusti Allah. Bersimpuh di depan Allah sambil meminta. Allah lah yang menyelesaikan urusan kita, bukan manusia. Allah yang menyelesaikan semua apa yang kita hadapi, bukan manusia. Maka ya bagaimanapun susahnya ke Allah, ke Allah. Nah, apa bedanya tidak menyandarkan kepada makhluk dengan pasrah? Ya sebenarnya pasrah itu kan, kalau pasrahmu nang Allah ya jenenge pasrah. Pasrahmu nang makhluk ya keliru. Pasrah itu kan menyandarkan. Menyandarkan, wis aku pasrah setengah awakmu. Keliru tuh. Urusan masalah kalau kejar pasrah, ya wis iki urusono, aku pasar ya beda maneh kan. Urusan dunia ya wis aku pasar karo awakmu, iki urusan. Itu sih beda dengan masalah kita ini kan sesuatu yang pengen mendapatkan manfaat dan menolak madarat kan. Ojo pasrah nang menungso. Pasrahkan ke Allah. Jadi bahasanya gitu loh kan. Pokoknya pasrah iki ya hampir mirip dengan penyandaran. Jadi jangan sekali-kali terbiasa menyandarkan ke selain Allah. Misal Anda dihutangi oleh orang sehingga Anda jadi sukses, ya kan? Ini kan sering-sering gitu. Anda jadi sukses dikarenakan dihutangi oleh orang kan. Sekali lagi jangan menyandarkan ke yang menghutangi Anda, walaupun dia sebab Anda itu sukses. Sandarkan ke Allah, kemudian sebab dia nomor 2, tetap nomor 2, bukan nomor pertama. Fayaj'alu martabatas sababi saniyatan, maka hendaknya dia menjadikan posisi sebab itu saniyatan nomor 2. Pipi sebab itu nomor 2. Nomor sisi itu apa? Allah. Gue nang ini sampean. Alhamdulillah. Orang alhamdulillah. Aku sugih iki
karena aku nikah karo awakmu iki ngono kan. Nah, ya kan. Yo ora. Wala yaj'aluha hiyal awwal. Tidak boleh dia menjadikan tingkatan sebab itu nomor pertama. Ora oleh menjadikan sebab itu nomor pertama, harus nomor berapa? Kedua. Li'anna Allah wal musdi al-mun'im mutafaddil. Karena Allah itulah yang musdi, yang memberikan, mun'im, yang memberikan nikmat, al-mutafaddil, yang memberikan anugerah. Wa anna haqiqatat tauhid, perhatikan, dan bahwasanya hakikat tauhid itu alla yakuna fil qalbi illallah, tidak ada di dalam hati kecuali hanya Allah. Iku lho Pak, ora ono di dalam hati kecuali hanya Allah tok. Iso lho Pak, gak iso Pak dhewe Pak. Seono makhluk dalam hati ini. Seono makhluk Pak. Seono makhluk. Saiki lho Pak. Sama lungo-lungo kemana tuh, gak nggawa HP lah balik. Engko nang ono apa-apa ora ono HP ya malah ya sampai orang tua kita atau istri kita orang nggawa HP lah stres lapo, gak nggawa HP. Engko ono apa-apa piye lho kan. Piye nih lho ora ono HP, ya ora ono masalah. Kok saiki kok tambah wedi lho. Berarti sama juga bergantung kepada Iya, ndek iki bergantung sama HP. Bantingin HP. Gawin sebab, oh jadi gawe apa? Gawe poin pokok dhewe iku keliru. Bukannya HP ini sing keliru, kita yang keliru. Menjadiin HP itu nomor satu. Gitu loh. Saya kira mulai ganggu ATM, engko nopo pun di ATM orang. Biar kan biar orang ATM ya orang mati, orang. Saya kira tambah cengeng dewe iki. Tambah cengeng itu Allah itu tak kena dia iki. Terus masalah ATM iki dadi nomor 1 kayak Allah saiki. Ora ono ATM ora iso mlaku iki. Boleh wae bikin sebab ojo lali, bikin sebab. Ojo ki nomor 1. HP yo oleh nggawa HP dalam safar. Tapi jadikan nomor 2. Ojo dibalik. Berarti toto gisik. Saat goreng berangkat iku toto sik. HP ki nomor 2 ya. ATM ki nomor 2 ya. Toton sik kate gak ditoto sik repot tuh gue iku. Kesampeanku malah menuhankan HP. Kayak HP lah yang bisa memberikan manfaat. Nggih. Kata-kata kecerdasan. Nggak bisa dari. Itu jadi permasalahan. Terusnya wa ayyatalaffadhu, hendaknya dia melafadzkan bisyai'in fihi, dengan sesuatu fihi di dalamnya, ja'lu ghairillahi, menjadikan selain Allah syarikan, sekutu, aunidan, tandingan. Jangan sampai kita melafadzkan sesuatu yang isinya selain Allah itu jadi sekutu bagi Allah dan tandingan bagi Allah. Pertanyaannya sahabat ketika dia bilang Masya Allah wa syi'ta, ini kehendaknya Allah dan kehendaknya Anda, apa terbesit di hati sahabat? Rasul itu diposisikan nomor apa? Nomor 1? Enggak, tapi salah dalam pelafatan. Ditegur sama Nabi, Gak kok lihat hatimu. Hatiku lu ngene, ora butuh hatimu.
Hatimu itu biar sama suamimu aja, sama istrimu ya. Allah lihat, Rasul nggak lihat itunya, lihat yang zahir dari yang kamu ucapkan itu loh. Kalau aku salah ditegur, hatiku nggak ngini lebih ya, hati ngono piye lah, repot. Jelas ya Allah. Nah, pelajaran kita ini kan penting dalam kehidupan kita, pembenahan tauhid kita. Jangan sampai kita ini wis suwe ngaji tapi bab ngene iki salah. Ngaji ini sampai ke ujung-ujung dunia sing pondasi ngene wae keliru kabeh gitu. Kadang-kadang kanca-kanca itu gitu, masya Allah, ngaji nih wis gak datang Ustadz Abi doatangi, masya Allah, kaya apa. Sing bendino kajian bendino sing penting taksil ilmu iku juarang di tekoni lah. Ini loh, ya ora ketok salah itu. Kita akan tahu salah kita manakala kajian itu rutin. Oh iya iya. Ketok salah lu ngene iki lho, ketok man. Kajian umum, kajian itu ketok ora bakal ketok salahmu. Ora ketok salahmu. Sing kajian rutin bendino kan ganti bab maneh. Itu ngetokno salahmu. Itu namanya kajian taksil ilmi. Pondasi ilmu. Baik, terus ma hukumul halifi bi ghairillah, apa hukum bersumpah dengan selain Allah. Sama kita ini Pak, sebelum masuk ke pembahasan kita adalah menggunakan kata sumpah itu berarti ada unsur pengagungan demi kambing. Anda gandingkan sumpah dengan kambing, itu berarti apa? Ada pengagungan kepada kambing. Demi tanah airku, demi apa itu cintaku, demi kamu, demi sayangku, demi istriku. Itu berarti Anda pakai sumpah yang demikian itu menunjukkan yang pengiringan dengan sumpah itu berarti pengagungan. Makanya dibahas di kitab akidah, apa hukum bersumpah dengan selain Allah. Karena apa? Karena bersumpah ini mengandung pengagungan. Pengagungan itu kan miliknya Allah lah, kok sampean kekno selain Allah iku piye? Karepmu iku piye? Iku lho pengagunganku wae Gusti Allah, wae Allah. Kok sampean kekno kaman berikan kepada selain Allah iku piye? Nah, itu loh maka pembahasan di sini. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, urusannya Allah, gitu kan? Karena Allah yang pemilik pengagungan. Maka dia bersumpah dengan siapa aja terserah Allah kan. Kalau kita sebagai hamba wajib mengagungkan Allah. Nah, kok kamu berikan kepada selain Allah itu piye? Wis jelas. Nah, al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah adalah ta'zimun lidzalikal mahlufi, adalah ada unsur pengagungan kepada yang disumpahi. Nah, bersumpah dengan selain Allah adalah ada unsur pengagungan kepada orang yang disumpahi. Fa in dhafa ila dzalika, kalau sampai ingdhafa ada penambahan ila dzalika kepada yang demikian itu, ada penambahan ta'dzi ila dzalika, fa in dhafa ila dzalika ta'dzimal makhluqi, pengagungan kepada yang disumpahi, ada tambahan ta'zima ibadatin,
pengagungan unsur ibadah, maka menjadi syirik besar. Jadi kalau kita bersumpah dengan selain Allah, Pak, itu sudah ada unsur pengagungan, terus ditambahi maneh pengagungan ibadah. Berarti tunduk, taat, maka berarti jadi syirik besar. Tapi kalau bersumpah dengan selain Allah, mek sekedar pengagungan tok, sekedar pengagungan gitu toh, maka itu menjadi syirik kecil. Bedakan bersumpah dengan nama selain Allah, itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan dihukumi syirik besar? Manakala di situ ada unsur pengagungan ibadah. Apa maksud pengagungan ibadah? Sejenis ibadah itu kan tunduk, merendah, taat, sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, halalkan. Itu Pak, itu bahkan pengagungan yang bersifat kalau sampai Anda menyelisihi dia, nanti kualat, nanti uripmu nggak bakal lawang. Wah, itu kan namanya pengagungan ibadah. Maka kalau sampai ada yang demikian ini, maka menjadi syirik besar. Kalau kosong daripada itu, maka menjadi syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena Anda memberikan pengagungan itu kepada selain Allah. Makanya syirik kecil selama tidak ada tambahan berupa pengagungan ibadah. Ya. Tanya, kalau kan ada kayak Jalaluddin Minal Iman, itu kan cinta tanah air. Nah, kalau cinta tanah air kan itu biasanya identik pengagungan ke bendera, dihormati terus dicium, itu tandanya cinta tanah air. Kau usah dibahas sih, wah aneh-aneh wae, kurang pertanyaan kamu itu. Pertanyaan itu tak kau, terus ma'ruf. Ada kata-kata seperti ini, demi Allah dan demi Rasulullah. Gak oleh demi Allah dan demi posisikan Rasul dengan Allah. Ini demi Allah atau demi Rasulullah. Di sini Rasul kan wajib diagungkan kan, itu kan. Tapi pengagungan ke Rasul dengan Allah kan beda. Kita seakan-akan memposisikan pengagungan Rasul itu sama dengan pengagungan Allah. Pengagungan yang ada tambahan ibadah berarti seakan-akan Rasul itu diibadahi. Tunduk ke Rasul, Rasul yang bisa memberikan manfaat, Rasul yang memberikan maudhar. Itu kan pengagungan sampai sederajat kayak gitu, itu berarti Anda termasuk syirik besar. Memang Rasul itu diagungkan, tapi pengagungan dengan bahasa sumpah itu hanya untuk Allah semata saja. Sedangkan Rasul bukan Allah. Saya pernah lihat di dalam hadis itu ada yang seperti ini, Pak. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ya, itu masuk bulan. Allah itu kok demi jiwa yang demi jiwa yang tangannya ada pada itu Allah itu. Bukan jiwanya, Pak. Bukan, demi jiwa yang jiwa itu di tangannya Allah. Itu Allah itu. Allah. Ada biasa Arab bilang demi bapakmu dan ibuku. Itu dibahas oleh para ulama. Itu hanya sekedar jarjul lisan, kebiasaan lambi, bukan bimana hakikatnya. Itu ada. Tapi orang bersumpah dengan selain Allah kan wujud-wujud apa? Hakikatnya. Terusnya wa in kana mujarradul hali bi ghairillah, jikalau bersumpah dengan selain Allah hanya sekedar sumpah, laisa hunaka ta'dimu ibadah, tidak ada di sana pengagungan ibadah, fayakunu syirkan asghara, maka itu menjadi syirik kecil. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah
Itu bisa syirik kecil dan bisa syirik besar. Kapan syirik kecil? Kalau sekedar hanya bersumpah dengan nama Allah, dengan selain Allah, itu ada unsur pengagungan. Kapan dikatakan syirik besar? Ketika ada penambahan setelah pengagungan, itu ada penambahan. Apa namanya? Pengagungan ibadah. Anda akan posisikan dia itu seperti orang yang layak diibadahi. Makanya dikatakan syirik besar. Paham nggih? Jelas? Ma huwa asyaddu dzanban, manakah yang paling besar dosanya? Al-halifu bi ghairillah, sumpah dengan selain Allah, abil halifu billahi kadhiba, atau bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Di depan kita ada dua sumpah, Pak. Sumpah yang pertama, sumpah atas nama Allah tapi dusta. Kayak piye? Contoh, demi Allah ikan ini baru kubeli, padahal kemarin. Nah, ini jenenge bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Demi Allah ikan ini adalah ikan dari mana? Tuban. Padahal ikan ini dari mana? Dari Jombang. Ini jenenge sumpah atas nama Allah tapi bohong. Lebih besar mana dosanya dengan orang bilang demi matahari, ya. Dia bersumpah atas nama saya, tapi jujur. Ini dari kulaan di mana? Di Belimbing. Demi apa? demi langit. Yes. Dia bersumpah atas nama selain Allah, tapi benar. Paham nggak? Yang satu bersumpah atas nama Allah tapi dusta, bohong. Besar mana kira-kira? Besar yang kedua. Oh itu. Dia bersumpah dengan nama selain Allah. Iya. Kenapa? Karena dia yang nomor dua itu dia menyandarkan bukan dengan nama dengan selain Allah. Karena lebih besar dosanya syirik, ya kan? Kalau bersumpah atas nama Allah tapi bohong, itu kan dosa. Dia mengakui tapi dia berbohong karena Dosa. Lah, dosa karo syirik gede syirik. Jadi mendingan di zina karo berbuat apa kesyirikan nang kuburan, mari ngono apa njaluk nang kuburan, ya mendingan zina. Nah iya, zina itu dosa. Tapi bukannya begini tuh. Ono harapan diampuni, tapi kalau syirik ora. Tapi bukannya orang-orang begini tuh. Dia itu merasa percaya diri. Dia dengan melakukan taat ibadah itu merasa toh saya bisa melakukan syirik tapi saya bisa terus dengan amalan puasa, haji, berapa apapun yang lain. Gampang jawabannya, kayak Anda itu yang punya hak menerima dan menolak amalannya. Awakmu dhewe ya ora ngerti apakah amalanmu itu diterima apa ora, kan gampang jawab logikanya itu. Kalau Anda mengatakan aku gampang mari aku sedekah, saiki jawaban kedua, dosamu karo pahalamu iku babu apa ora? Padha karo Anda sudah ngeluarin duit 1 M dan itu pasti hilang, tapi Anda berharap ini akan keluar duit gitu. Pertanyaannya, keluar duit itu berapa? Keluar 1.000, 1 M 16 lah, rugi awakmu. Bodoh banget orang yang berlog itu, bodoh banget. Ya, bodoh banget. Nah, jabun ku enteng guyon ngono wae jabun. Jab ngenteng ora sik dalil. Nah,
Kasus ini kita datangkan ulamanya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, la an ahlifa, sungguh aku bersumpah, billahi, dengan nama Allah, kadziban, dalam keadaan dusta, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an akhlifa bi ghairihi shadiqa, ketimbang aku bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur. Itu ada yang kurang itu. Min an ahlifa bi ghairillahi shadiqa. Jadi kata beliau, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Itu lebih aku sukai ketimbang aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Paham apa rai? Kenapa? Wadhalik, keterangannya, annal halifa bi ghairillah, karena bersumpah dengan selain Allah itu hukumnya syirkun. Wa ammal kadzib, adapun dusta, fa innahu kabiratun, dosa besar. Wa syirkun asgharu, syirik kecil, a'dhamu minal kabair, lebih gede ketimbang dosa besar. Dosa besar sak piye dosamu iku sik luwih cilik ketimbang menyekutukan Allah. Walaupun bentuk menyekutukan Allah syirik kecil. Maka nih ojo sok gaya. Tapi nggak bakal diterima oleh masyarakat. Mosok zina luwih apik ketimbang Allah neng kuburan terus njaluk neng kuburan dengan berkopiah, bertopi putih. Awakmu ku sinting kabeh ngono bareng ngene. Padahal kalau didelok urusannya kan terkait karo dosane to, Pak. Dosa gede kan lek sek tetap dinamakan dosa gede, tapi sek dosa tingkatannya kan. Kalau syirik ini kan repot. Syirik ini walaupun syirik kecil kan bahaya. Sebagian ulama mengatakan Allah nggak bakal mengampuni dia. Allah nggak mengampuni dia. Pengampunan itu tidak ada pengampunan itu nggak terbatas pada syirik besar, syirik kecil juga masuk. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka, di ilmu usul begitu. Ayyusyraka itu nakiro, syirkan, tak dengan syirkan. Syirkan itu nakiro fi konteksnya nafi, itu berfaedah umum. Berarti syirik macam apa wae. Syirik cilik, syirik gede, selama itu jenis syirik, Allah nggak mengampuni dia. Adapun kalau dosa besar, saya diampuni oleh Allah, ya kan? Saya diampuni. Walaupun ya gampang lah, saya dosa gede gampang. Dong ora, ya wis. Kesimpulan nih, ayo berbuat dosa gede lah, lucu. Itu jenenge ora dong gagal paham. Itu jenenge kok malah dosa gede ya? Daripada mereka syirik-syirik mendingan dewek dosa gede wae. Ya enggak, dosa gede itu diancam rokok tetep no. Tapi kan pertimbangannya lebih gede ndi kan ngono to. Berarti masuk tidak diampuni, berarti kan masuk neraka itu kekal toko nanti akhirnya dimasukkan ke surga. Wes ngono wae, Allah enggak ampuni dosanya syirik. Syirik gede apa syirik kecil ora seki top dowo-dowo. Allah enggak ngampuni dia syirik kecil, syirik besar. Enggak ngampuni, beda dengan urusan kekal. Seono maneh urusane beda maneh. Di kasus ini aja Allah tidak kalau dia enggak minta taubat enggak diampuni oleh Allah. Enggak diampuni oleh Allah. Syafaat enggak mentas. Syafaat itu hanya untuk ahlul kabair, pelaku dosa gede. Syirik ora ono syafaat, tetep gak bakal diampuni dosamu pun rokok wis. Rokok karena dosamu. Nggih ya taubat kabeh wis keterima, Pak. Oh, kata gak taubat mati di atas syirik kan Allah gak ngampuni dosa-dosamu. Apa kekal urusan beda maneh. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.